Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini kita akan ngebahas mengenai motor yang susah di starter, khususnya untuk motor-motor yang masih menggunakan dinamo starter. Dan salah satu contohnya adalah di motor Yamaha X-Trail saya. Ini video udah lama pengen saya buat, cuman saya lupa, baru keingetan pada saat teman saya juga mengalami hal yang sama ya guys. Tepatnya udah kurang lebih 3 tahunan yang lalu, saya pernah bikin tutorial mengatasi motor yang masih pakai dinamo starter susah di starter. Dan pada saat itu saya melakukan perbaikan di dinamo starter. Nah, ini kejadian di Yamaha X saya. Udah beberapa kali saya melakukan penggantian arang dinamo starter karena emang habis terus, motor itu susah nyala ya. Terus saya melakukan penggantian one way juga. Udah 2 kali seingat saya ganti one way pakai Mio M3 karena kan mesin saya bor apan 135 cc dan kompresinya agak tinggi, jadi emang agak susah di starter. Tapi setelah saya melakukan penggantian arang dinamo starter, terus saya benerin juga si bagian angkernya, dan saya lakukan penggantian one way, bahkan saya udah ganti aki juga ya, tetap aja hasilnya motor bisa di starter pada saat setelah perbaikan, dan setelah itu motor pun susah lagi di starter. Terakhir kali saya mau melakukan penggantian total satu set dinamo starter, cuman saya urungkan, dan bahkan saya pengen nurunin kompresinya lagi nih di double packing biar motor bisa di starter. Ternyata nih guys, masalahnya hanya hal yang sangat sepele banget. Selama ini saya punya kebiasaan kalau nyalain motor itu selalu tengkep si handle bagian kiri ya untuk dinyalain. Motor nggak bisa di starter sama sekali. Nih kayak gini nih, agak susah naiknya kalau pakai yang kiri. Dia nggak mau. Sampai akinya habis, dipaksa-paksain nggak mau nyala. Dan waktu itu saya lagi iseng kepikiran motor nggak nyala. Coba saya starter pakai yang kanan nih. Yang ditengkep adalah handle rem kanan. Begitu saya nyalain motor, nah kayak gini, motor itu bisa nyala. Nah kayak gitu guys. Begitu pakai handle yang kanan saya tengkep, motor gampang banget nyala. Ternyata selama 3 tahun saya dibodohi sama motor ini, dan saya pun gak ngeh hal yang paling sepele banget yang seharusnya saya ngeh untuk melakukan pengecekan. Masalahnya ada di mana? Ternyata soket ininya nih guys. Bukan soket ya? Apa namanya ya? Oh iya, namanya switch starter dan rem yang ada di sebelah kiri punya saya ini yang bermasalah nih. Yang bikin motor nggak mau di starter. Ini benar-benar luput dari pemeriksaan. Karena anggapan saya bukan ini yang masalah. Karena biasanya gini nih guys. Cenderung kalau motor itu susah di starter, pasti tujuan pertama kita ngira masalah itu ada di aki. Swak, pasti. Apalagi yang udah pasang voltmeter, kita bisa ukur tegangannya berapa nih. Di angka 12,3 atau 12 volt gak bisa di starter, berarti kita ngeduganya oh aki udah swak nih. Terus yang lainnya selain dari aki, kita akan menduga yang bermasalah adalah bendik. Kalau bendiknya nggak bunyi cetek-cetek, berarti itu bendiknya rusak. Setelah bendik, pasti kita akan lari ke dinamo starter, ngecek arangnya dan ngecek kumparannya benar apa enggak. Selain itu kita bisa ngecek juga bagian one way. One way-nya udah ambrol apa enggak. Biasanya semua komponen itu yang berhubungan ke masalah motor susah di starter. Selain dari kompresinya yang ketinggian. Ternyata hal yang sepele pun bisa jadi masalah. Contohnya untuk kasus motor X-Trail itu yang masalah ada di switch sebelah sininya nih, yang sebelah kiri. Kalau aja saya tahu masalahnya ada di bagian switch, mungkin saya nggak bakal melakukan penggantian part-part yang kalau dihitung-hitung udah lebih dari 700.000 ya.
Mulai dari ganti aki, pakai NS Eagle waktu itu, saya ganti dari Motobat. Aki Motobat pun saya ganti lagi ya. Jadi aki Motobat dulu ganti, terus saya ganti yang NS Eagle dari tahun 2019 seingat saya. Terus saya ganti One Way Mio M3, 2 kali ganti One Way Mio M3-nya. Dan melakukan penggantian brush atau arang dinamo starter sebanyak 3 kali. Karena kan di starter nggak mau nyala, akhirnya habis. Udah habis ratusan ribu, hal yang sepele banget terjadi seperti ini. Sama seperti di motor teman saya, Scoopy-nya, dia aki baru beli sekitar 3-4 bulan. Motornya nggak bisa di starter, tapi kalau setelah nyala akhirnya dibawa ke bengkel, minta dicek. Di bengkelnya itu dicek tegangan aki normal, aman. Dan setelah bengkel yang ngecek, ternyata yang masalah juga di switch-nya ini nih, switch sebelah kiri, dia yang udah rusak. Setelah diganti, motor pun nyala lagi ya guys. Ini berlaku untuk semua motor ya. Baik itu the X-Ride, Mio J, pokoknya motor yang masih pakai dinamo starter, ada baiknya sebelum kalian melakukan penggantian aki, ganti arang, atau ngecek komponen lainnya, sebaiknya kalian cek dulu hal terkecil seperti ini nih. Bagian switch starternya baik yang kanan atau yang kiri kalian cek, bisa rusak atau kotor, tinggal kalian cek aja. Daripada kejadian kayak saya udah rugi ratusan ribu ternyata hal yang sepele. Kalau buat yang tipe X-Ride kayak gini kan switchnya agak lumayan mahal ya, satu kayak gini. Tapi kalau buat kayak tipe-tipe yang lain, switchnya kan yang kecil tuh, itu harganya juga nggak terlalu mahal ya, masih di bawah 100 ribuan. Ya bisa kalian lakukan dengan hal terkecil. Cukup saya aja yang mengalami rugi ratusan ribu, ternyata masalahnya sepele, hanya di bagian ininya aja ya guys. Nanti saya juga akan melakukan pembersihan dulu ya. Saya akan melakukan pembersihan bagian switchnya ini. Kalau misalnya setelah dibersihkan dia oke, berarti saya nggak usah beli yang baru. Tapi kalau udah dibersihkan masih sama aja bohong ya, nanti saya akan beli baru. Tapi agak lumayan sih kalau buat X-Ride, karena kan kabelnya beda panjang ya. Pokoknya seperti itu ya guys. Kalau motor kalian selesai di starter, kita mulai cek dari hal yang terkecil dulu. Jangan langsung melakukan penggantian part-part yang sekiranya emang mengeluarkan modal mahal. Oke guys. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.